Baik, skor saya cabut. Oke, kita kembali di polemik. Kita kedatangan seorang presiden. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bung Said Iqbal. Jadi bersebelahan dengan presiden juga, Presiden Jan Cukers. Bung Said, buruh tentu sebagai kelas menengah ke bawah, tentu paling merasakan krisis yang terjadi saat ini. Pantauan Anda kepada kawan-kawan buruh sejauh ini, apakah masih euforia dengan Lebaran atau sudah mulai was-was dengan ancaman PHK? Terima kasih Mas Latif. Pertama, 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi kita juga diiringi dengan angka Gini Index atau Gini Rasio yang juga meningkat. Sekarang bahkan 0,41. Ya. Walaupun ekonomi tumbuh, ternyata Gini Index tumbuh. Itu menjelaskan pertumbuhan itu kan hanya dinikmati oleh kalangan kelas menengah atas. Dengan demikian, buruh memang kelas menengah bawah ini sudah merasakan itu angka ketimpangan pendapatan. Ya, upah minimum yang masih kalah dari Thailand, Filipina, kita sedikit di atas Kamboja dan Myanmar yang baru merdeka, Vietnam, posisi upah minimum kita. Dengan demikian ketika terjadi perlambatan ekonomi hanya 4,7%, bagi buruh ya sudah terbiasa menghadapi suasana kemiskinan itu. Karena ketika ekonomi tumbuh juga kita nggak menikmati, menjadi penonton. Ya, karena angka Gini Index itu menjelaskan bahwa kelas menengah bawah tidak mendapatkan manfaat atau benefit dari hal tersebut. Cuma sayangnya kadang-kadang kan kawan-kawan pengusaha dan pemerintah ini selalu begini. Ketika ekonomi tumbuh tidak ada redistribusi pendapatan atau income terhadap kalangan menengah bawah yang termasuk kaum buruh. Ketika ekonomi melambat baru teriak. Misal tadi Pak Noke bilang motor turun, mobil turun, makanan turun gitu kan. Kemudian mereka mengatakan dengan bombastis PHK di mana-mana. Saya sebagai pimpinan buruh belum mendapatkan informasi yang cukup bahwa terjadi PHK yang dramatis, tidak ada. Ya, yang ada jauh sebelum perlambatan 4,7%, galangan kapal di Batam memang terjadi pemutusan hubungan kerja akibat ordernya memang sudah tidak lagi banyak seperti dari Dubai, Eropa dan sebagainya. Nah itu akibat order dan kita rasakan memang karena pertumbuhan ekonomi dunia juga melambat. Kemudian industri labor intensif padat karya juga banyak ordernya yang melambat. Nah tapi yang dilakukan adalah bukan PHK, yaitu tidak memperpanjang karyawan kontrak. Dan fenomenanya ini ada dua bacaan. Kalau bacaan pertama secara ekonomi, oh ya bisa dibaca akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi tadi. Tapi bacaan kita, ini mah akal-akalan aja. Akal-akalan pengusaha. Iya, akal-akalan. Dia bilang apa itu? Karena ini fenomena dari tahun demi tahun menjelang Lebaran itu diputus karyawan kontrak, karyawan outsourcing. Terhabis Lebaran di hire lagi. Supaya nggak bayar THR. Ya kan? Ya emang begitu faktanya. Itu cara pengusaha mensiasati untuk tidak bayar THR. Nah, nanti habis Lebaran, saya ambil contoh misal tadi industri motor. Industri motor anggota kami, 2 pabrikan yang besar, tanpa harus menyebut, itu anggota kami. Ntar habis Lebaran mau rekrut lagi. Sekarang memang terjadi PHK. Ya, kita bacaan yang kedua jadi agak negatif thinking, tanda petik. Ini saya hanya mau minta nanti pemerintah jangan naik upahnya 2016 tinggi-tinggi lagi. Kelakuan pengusaha kan gitu. Karena ini perlambatan ekonomi, kita mau menggunakan karyawan outsourcing, boleh dong. Karena ini lagi melambat ekonomi. Fenomena itu juga harus dipahami oleh pemerintah. Dan keterbukaan, transparansi dan accountability, keterbukaan dan keterukuran. Ya, jangan kemudian isu PHK ini menjadi mendramatisir seolah-olah pembenaran terhadap kembali kepada rezim kebijakan upah murah, penggunaan outsourcing yang begitu masif dan menghindari pembayaran THR. Itu yang kita rasakan. Artinya sekarang itu yang orang bilang bahwa akan banyak PHK setelah Lebaran itu tidak betul ada. Itu hanya dramatisasi untuk menghindari THR tadi. Ada, tapi jangan terlalu didramatisasi yang seolah-olah begitu besar-besaran. Saya ambil contoh 1 tahun yang lalu, ketika Ketua Umum Apindo mengatakan, yang 1 tahun yang lalu, mengatakan, wah PHK di mana-mana. Begitu kita cek, kan dihadirkan 1 orang pengusaha dari Malaysia, semua TV meliput, konferensi pers, ya kami akan melakukan PHK, kami akan relokasi di Cikarang perusahaannya, pengusaha Malaysia. Saya suruh cek kawan-kawan, coba cek
perusahaan apa itu? Begitu mereka cek cuma 25 orang karyawannya. 25 mau relokasi karena nggak mau bayar upah minimum. Ya udah suruh pergi aja lah. Baik. Cuma 25 orang nggak mau bayar upah minimum, susah-susahin aja. Ya. Kan kita mau datang mengundang investasi, kita setuju. Kita setuju ekonomi tumbuh berbasis investasi. Kita setuju modal datang, tapi secara bersamaan apa tujuan investasi? Tujuan investasi bagian dari membentuk pertumbuhan ekonomi. Apa tujuan pertumbuhan ekonomi? Hanya dua, mengurangi angka kemiskinan dan menekan pengangguran. Oke. Kalau kita dapat upah tetap dalam kondisi miskin, bahkan masyarakat ekonomi ASEAN akan berlaku 2015 ini, upah kita masih jauh tertinggal daripada Filipina dan Thailand. Kalau gitu pertanyaan kita sederhana, buat apa investasi? Cina Deng Xiaoping selain dia menggenjot investasi, secara bersamaan atau Lula di Brazil, secara bersamaan dia menggenjot tingkat konsumsi domestik. Cara menggenjot konsumsi domestik adalah purchasing power, daya beli. Oke. Apa ukuran instrumen purchasing power? Upah. Nah, oleh karena itu upah adalah harusnya dikembalikan pada upah yang layak. Ini akibat upah murah ketika terjadi bukan krisis ya. Kita masih tumbuh ekonomi kok. 4,7 masih di atas rata-rata negara ASEAN, cuma Baik. kalah sama Filipina. Ketika itu melambat, kalau ada saving, karena waktu itu kita andaikan 5 tahun yang lalu kita udah teriak upah kita cukup, ada saving, masih bisa belanja. Di kalangan pengusaha. Iya, masih bisa beli motor, kredit, Baik. masih bisa beli baju di Tanah Abang. Tapi karena upah murah, di mana upah yang kita dapat habis semua untuk kebutuhan hari-hari kita, bahkan dengan 2,7 juta upah minimum di DKI, penelitian kami itu defisit hampir 20%. Ya boro-boro ketika terjadi perlambatan mau beli barang. Semakin parah berarti. Lula melakukan itu, atau Deng Xiaoping awal-awal melakukan itu. Ketika investasi digenjot, secara bersamaan Upah daya beli itu dinaikkan. ditingkatkan dengan meningkatkan daya upah pada tingkat yang wajar. Saya Oke. tidak berkata terlalu tinggi. Oke. Karena kalau terlalu tinggi tidak kompetitif Oke. dan dia jadi hiperinflasi. Baik. Nah, Ya. oleh karena itu dia pada tingkat yang wajar, Lula menaikkan setiap tahun itu 30%, bahkan sampai 10% Lula naikin 300%. Ketika Brazil krisis, maka saving dari si buruh tetap bisa mempunyai daya beli. Tapi syaratnya memang betul yang selalu disuarakan pengusaha, productivity. Oke. Jadi diskusi kita adalah productivity dan Key of Performance Index. Indeks kinerja. Jangan gajinya minta besar tapi kerjanya kurang. Gitu ya. Baik. Produktivitas tetap menjadi ukuran. Baik. Demikian. Begitu Pak Noke? Ada akal-akalan pengusaha untuk menghindari THR? Saya kira kita tidak bisa pukul rata ya. Kalau ada Artinya pengusaha ada? yang begitu mungkin ada, tapi di lingkungan yang saya kenal tidak. Tapi bahwa kemungkinan itu ada ya. Tapi kalau dipukul rata semua, saya tidak setuju. Oke. Tapi bahwa orang harus hidup layak, saya setuju sepenuhnya dengan Bung Iqbal. Oke. Produktivitasnya naik juga ya. Ya, jadi tawar-tawarannya seperti itu Pak ya. Oke, upah naik. Artinya selama ini kita mengenal upah minimum memang karena produktivitas buruh itu masih minimum Pak. Kembali kita tidak bisa mengeneralisasi, tetapi pada umumnya tingkat produktivitas di Indonesia itu masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia atau Filipina. Jadi bahwa mereka juga mendapat upah lebih tinggi, saya kira itu wajar. Dan kalau produktivitas tinggi, upah lebih tinggi, saya kira siapa yang tidak setuju. Jadi semuanya harus dalam tingkat kewajaran. Mengenai saya setuju bahwa gini ratio itu atau koefisien itu sudah mengkhawatirkan dan itu perlu ditangani segera. Sebab kalau tidak, maka kita bisa mengalami krisis betulan. Oke. Mbak ini, kalau tadi kita dengar Bung Said bilang sebenarnya ada solusi. Ada contoh-contoh di luar sana. Apakah memang contoh itu bisa diterapkan di kita atau ada faktor lain yang membuat itu tidak bisa diterapkan? Ya, di samping contoh sebenarnya memang potensi kita sangat memungkinkan kalau memang ada goodwill dan kemauan yang ada konsistensi. Tapi saya ingin sedikit mengomentari tadi Mas Said. Jadi ini suasana Lebaran. Jadi tadi Pak Nuke sudah menyampaikannya dengan dari kacamata solutif gitu kan. Artinya buruh dan pengusaha itu adalah mitra.
Jadi ini jangan selalu berpikir buruh dan pengusaha ini saling bertentangan gitu. Ini yang mindset ini penting sekali supaya apa ke depan ini kita tidak hanya berpikir dari satu aspek gitu kan. Jadi betul bahwa selama ini memang para buruh ini masih mendapatkan banyak yang mendapatkan gaji di bawah UMP, tetapi persoalannya tadi juga produktivitas. Nah, kedua adalah kalau persoalannya PHK itu data yang disampaikan masa itu betul, pasti alhamdulillah sekali bahwa perlambatan ekonomi ini tidak akan mempengaruhi terlalu signifikan terhadap kesempatan kerja. Tapi persoalannya adalah kalau memang ini akal-akalan hanya outsourcing, ini kan persoalannya law enforcement Mas Latif. Karena apa? Untuk kriteria outsourcing ini kan sudah ada regulasinya ya Cak Popong ya, apa pekerjaan apa saja yang hanya boleh di outsourcing. Nah artinya kalau misalnya ini hanya siasat untuk kembali lagi meningkatkan jumlah tenaga kerja outsourcing, pemerintah yang harus turun tangan. Ini bukan urusan pengusaha, sebenarnya pengusaha ya kalau setiap ada kesempatan selalu diberikan ruang dan tidak ada punishment ya jalan terus gitu, itu persoalan yang kedua. Nah kembali tadi apakah ada solusi? Nah tentu kalau tadi apa yang disampaikan Mbak Eva, solusi-solusi yang telah direncanakan oleh pemerintah, sekali lagi hanya business as usual seperti itu ya tidak akan ngefek untuk bisa menahan potensi krisis. Sekali lagi ini potensi ya, potensi krisis bahwa potensi itu sangat mungkin terjadi karena apa? Karena sumber utama pertumbuhan ekonomi kita itu memang konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, kalau ini sudah bermasalah, maka ini memang benar. Saya jadi setuju dengan judul malam hari kita, judul kita diskusi malam, sidang istimewa kita hari ini. Jadi ini ada awas, ada krisis gitu. Kalau tidak cepat-cepat ditangani. Kalau tidak cepat-cepat ditangani, apalagi penanganannya hanya business as usual gitu kan. Nah, bagaimana cara menangani yang paling akurat? Kalau tadi sumber utama yang kita khawatirkan krisis adalah penurunan daya beli masyarakat dan tidak adanya investasi yang meningkat, maka kita bisa belajar. Ada sekarang ini ada satu negara yang menurut saya cukup sukses di tengah perlambatan ekonomi global adalah India. Dan kebetulan apa yang mereka lakukan? Ya, dan kebetulan juga kasus India hampir sama dengan kita. Jadi mengalami transisi kepemimpinan, Presiden Modi masuk dan kebetulan juga Presiden Modi ini track recordnya seperti Pak Jokowi, dianggap sukses di daerah masuk ke kancah internasional. Nah, cuman perbedaannya yang dilakukan Modi begitu dilantik ada stabilisasi harga di dalam negeri. Nah, jadi harga-harga yang tadinya inflasi 2014 itu cukup tinggi juga di India, nah ini langsung ada stabilisasi harga. Nah, kemudian dilakukan koordinasi dengan sektor moneter. Bank sentral tolong segera turunkan suku bunga acuan. Dan itu dituruti? Diturutin, tetapi memang pemerintahnya konsisten. Jadi program skema stabilisasi harga jalan dan berhasil. Sehingga indeks keyakinan konsumen meningkat, indeks tendensi bisnis meningkat, sekaligus ditambah kesuksesan India untuk bikin program diversifikasi pasar ekspor. Nah ini yang menjadikan akhirnya India jumping melampaui Tiongkok, melampaui Cina dengan 7,5% sekarang. Baik. Artinya kepala bulog di India sama gubernur BI, Bank India cukup berhasil ya mengatasi persoalan. Ini tadi janjian sama Said Iqbal. Kok buruh katanya sudah cukup sabar, ini kok sesuai seperti anjurannya Bung Tejo tadi, bahwa orang miskin di bawah itu berserah diri ke Tuhan? Ya sudah, yang ngajarin kita nggak berserah diri ke Tuhan kan orang-orang pendidikan tinggi nih loh. Kesalahannya di Tridharma perguruan tinggi. Saya teringat Pak Dilon, Tridharma itu salah, kebalik. Mestinya bukan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Mestinya pertama pengabdian dulu. Tanpa pretensi teori-teori jegur ke masyarakat, nyatet aja ke petani, habis itu diteliti. Hasil penelitiannya itulah yang dididikkan. Nah kalau kita meneliti itu semua orang pasrah kepada Tuhan.
Nggak bisa diakal-akalan. Cuman saranku sekarang, buruh itu susahnya di mana sih? Karena sesusah-susahnya kok semua orang masih telepon ya. Telepon, terus itu pulsa kan. Iya, iya. Saran saya, industri telekomunikasi jangan-jangan jadi parasit. Jangan-jangan jadi vacuum cleaner. Vacuum cleaner penghasilan. Iya, soalnya dulu ada setiap satuan sambungan telepon SST, Iya. ada kenaikan ekonominya waktu zaman Pak Cacu sekian persen. Iya. Sekian tolong teliti, setiap sambungan HP apa-apa, ada nggak kaitannya ke pertumbuhan? Karena materinya, hei aku udah nyampe gitu loh. Iya, iya, iya. Dulu misalkan kalau suami sampai ke itu nggak harus telepon, kalau Iya. sekarang nyampe di suatu Setuju, Pak tempat nggak Presiden. telepon, istri bisa marah. Gitu loh. Iya. Kok nyampe gak? Ada pertengkaran yang dilanjutkan di bandara. Kalau sebelum ada HP, dulu kan pertengkaran udah selesai. Sekarang di bandara ruang tunggu ada orang yang berantem di. Itu mana tingkat pertumbuhan ekonominya? Pesan saya gini Bu Oce, Bu Popong. Rokok iklannya itu kan selalu ada hati-hati penyakit jantung. Kenapa setiap iklan telekomunikasi nggak ada lagi bicaralah seperlunya? Iya, iya. Oh dulu ada waktu Telkom ya? Iya, Bicara sekarang seperlunya. kenapa nggak ada keharusan? Akibatnya apapun telepon. Istri itu kalau suami nyampe ke tempat nggak telepon salah lagi. Iya, iya, Gitu iya. loh. Gitu loh. Itu udah pulsa itu, enak banget kita disedot. Makanya saya sering bilang industri, sorry saya nggak sebut nama. Industri telekomunikasi ada industri vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Oke, baik. Iya. Ya, baik. Cek, setuju Cek? Cek teleponnya 2 loh. Nah, mana? Ya. Menyikapi krisis pasca Lebaran, Iya. Cepopong ingin melihatnya dari sisi lain. Apa itu? Jujur saja bahwa masyarakat kita, termasuk Cepopong mungkin, cenderung kalau Lebaran itu konsumtif. Ya. Cepopong rasa itu pakai tanda kutip kurang baik. Kurang baik. Oke. Ya, dan ini yang akhirnya menyebabkan terlepas daripada apakah itu menengah ke bawah, apa itu menengah atau apalagi yang di atas. Yang jelas banyak terjadi ya, Bu. Kalau sudah Lebaran itu utang di mana-mana. Nah, ini kenyataan. Nah, Ketawa berarti setuju kali. iya, Cek? bukan setuju, udah memang begitu kan. Karena apa? Budaya di kita, termasuk di Jawa Barat, apalagi orang Bandung tukang dangdan ya. Jadi itu betul. Dangdan. Beli baju baru. Iya, iya. Itu teh seolah-olah menjadi Kewajiban. Mungkin itu secara jangka panjangnya tentu pendidikan. Oke. Gitu. Baik. Mangga, ini sudah habis sesi. Namanya juga Lebaran Cek. Namanya juga Lebaran. Ini. Nah, Kalau puasa, ya. makan dan minum aja nggak bisa ditahan di Betul. Lebaran, apalagi puasa yang lebih berat, Apa itu? puasa bicara. Soalnya selalu di setiap, kan Nabi bilang puasa ini berlaku di setiap ada tradisi puasa kan. Iya, iya, iya. Di kita juga punya tradisi puasa ngebleng, pati geni, dan yang paling berat ya, Ya. puasa bicara. Umumnya orang yang bisa puasa 40 hari 40 malam, ini kalau di tradisi kita, belum tentu dia bisa puasa bicara 3 hari. Makanya saya ingin, Iya. karena puasa bicara parle ini susah ditahan. Iya. Mbok dikasih tahu setiap kali ada Ada iklan, sidang. bicaralah seperlunya. Kalau mau bicara terus jadilah anggota DPR gitu aja. Sangka tuh jadi anggota DPR. Iya. Pasti hebat ya. Diskor Cek? Baik. Iya. Diskors beberapa saat. Ya. Oke. Baik. Kita istirahat dulu, polemik segera kembali.